Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu atqana kulla syai'in sun'an wa tadbira. Wa asta'inuhu wa astahdihi wa astaghfiruhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lam yazal 'aliyan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah wa mujaddidul hanifiyah wa rafi'u liwa'il wahdaniyah wa muhattimu kiyanil wasaniyah arsalahu ila thaqalaini hadiyan wa mubashiran wa nadhira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi alladhina adhhaba anhumur rijsa wa tahharahum tadhhira. Wa ashabihi wa atba'ihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan beristighfarlah, bertaubatlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan di muka bumi ini penuh dengan yang namanya keletihan, kesusahan, dan ketidakenakan. Demikianlah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Kata Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia senantiasa dalam keadaan susah payah. Al-Quran surat Al-Balad ayat keempat. Maka tidak ada jalan yang lain untuk menghadapi segala hal yang tidak mengenakan dalam tanda kutip, melainkan dengan keimanan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Mengapa harus demikian? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng kokoh yang bisa melindungi seorang hamba dari bisikan-bisikan jin jahat yang mengajak pada perbuatan tercela semisal bunuh diri. Betapa banyak di antara manusia yang merasa lelah dalam menjalani hidup, merasa sudah tidak ada lagi cara untuk menemukan jalan keluar, dan merasa bahwa kesengsaraan senantiasa menghantui dirinya. Lalu akhirnya mereka pun lebih memilih untuk mengakhiri hidup.
Mereka kira setelah nyawanya berpisah dari jasad, semua permasalahan hidup itu akan selesai. Jawabannya tidak. Ini adalah anggapan yang keliru, salah dan tidak benar. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara apapun itu yang tidak dianjurkan oleh syariat, maka sungguh kehidupan setelahnya akan jauh lebih menyiksa lagi menyengsarakannya. Bagaimana tidak? Bunuh diri merupakan perbuatan dosa besar, dan dosa besar balasannya adalah neraka, dan neraka adalah tempat yang sangat menyiksa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qatala nafsahu bihadidatin, 'udziba bihi fi nari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka kelak di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan besi tersebut di neraka jahanam, dengan besi yang pernah dia gunakan untuk membunuh dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula dengan orang yang membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun, gantung diri, terjun dari tebing yang tinggi atau yang semisalnya, maka kelak di akhirat nanti dia akan disiksa sesuai dengan cara ketika dia bunuh diri di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan oleh Jundub Al-Bajli radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah cerita mengenai kejadian orang terdahulu yang mana dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada menahan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana birrajulin jirahun faqatala nafsah." Dahulu pernah ada seseorang yang terluka di tubuhnya. Bahkan sampai diceritakan dalam riwayat, tubuhnya itu saking dia menderitanya, saking parahnya luka yang dia alami, sampai keluar nanah. Hal ini begitu sangat menyiksa dirinya, hingga akhirnya ia pun merasa tidak kuat dengan penderitaan tersebut. Faqatala nafsah, maka dia pun membunuh dirinya. Faqala Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Badarani 'abdi bi nafsihi, haramtu 'alaihil jannah." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ketika melihat ada hambanya yang melakukan bunuh diri, "Sungguh hambaku telah mendahuluiku pada jiwanya, maka aku haramkan bagi dia surga," alias tidak masuk ke dalam surga, yaitu kembali ke neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis di atas, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya, yang pertama, orang yang bunuh diri akan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bunuh diri dengan siksa api neraka. Dan Allah pun menjanjikan orang yang bunuh diri akan diharamkan baginya surga. Berarti surga itu dihalangi untuknya. Kemudian pelajaran yang kedua, bunuh diri merupakan perbuatan dosa besar. Mengapa bisa dikatakan dosa besar?
karena disebutkan dalam hadis bahwa ancaman bagi pelaku bunuh diri adalah neraka. Bahkan tak tanggung-tanggung nerakanya, yaitu neraka jahanam. Maka ini menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan dosa besar. Pelajaran yang terakhir, yaitu yang ketiga, wajibnya bersabar atas takdir yang tidak mengenakan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Kenapa kita harus bersabar? Karena ingatlah, orang-orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa tanpa ada batasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Kesimpulannya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita sedang diuji dengan permasalahan hidup yang mungkin bisa dikatakan sangat berat, maka jangan pernah sekali-kali ada niatan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Sadarilah bahwa tindakan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan sadarilah bahwa tindakan bunuh diri hanya akan merepotkan orang lain serta menambah beban di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci olehnya. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.